ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang membuat kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, dan alhamdulillah kita memasuki hari yang sangat istimewa, yaitu salah satu dari dua hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya kita dalam menjalani kehidupan beragama sangat ingin melaksanakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita akan mempelajari apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan Idul Adha, sehingga dengan kita bertaasi mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari melaksanakan ibadah tersebut, karena kita sudah berusaha untuk ikhlas di dalam beramal, kemudian mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menghidupkan sunnah di hari raya Idul Adha, kali ini kami akan mengambil khulasah atau kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan sedikit informasi yang didapat dari Majmu' Al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara hal yang penting untuk kita lakukan di hari raya Idul Adha ini adalah menghidupkan hari-harinya dengan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dan doa hingga berakhir hari tasyrik. Nah, kita senantiasa berusaha untuk menghidupkan hari raya Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 sampai terbenam matahari tanggal 13, dengan senantiasa mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dan doa. Ini sangat penting bagi kita untuk selalu kita laksanakan. Dan ketika kita menuju tempat untuk sholat, kita disyariatkan untuk menjaharkan takbir kita. Kita diperintahkan untuk menjaharkan takbir kita, sehingga takbir itu membahana di seluruh antero jagat, terutama di tempat yang kita lalui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun takbir yang bisa kita ucapkan, ada riwayat yang marfu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
redaksinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali itu saja sudah boleh. Kemudian sebagian dari ahli fikih bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu ada di antara mereka yang bertakbir dengan lanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini di antara redaksi dari takbir. Kemudian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan sighah takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, sebagaimana disampaikan sebelumnya. Kemudian ada lagi beliau mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, yang menambahkan Allahu Akbar setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tambahkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini sudah kami sampaikan di video sebelumnya tentang asal usul dari takbir yang biasa kita ucapkan pada hari ini. Nah, jadi sighah takbir atau redaksinya silahkan bagi yang hafal lengkap seperti yang biasa kita lakukan, itu silahkan dengan takbir seperti itu. Kalau kita hendak berjalan kemana dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, itu juga sudah disebut dengan takbir, atau ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, takbir adalah tanda kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya kita untuk senantiasa menjadikan Allah adalah yang maha besar, ini perlu kita sering ungkapkan, sering kita ulang-ulang, sehingga Allah maha besar itu bukan sekedar ucapan dari mulut, tapi dia adalah bersumber dari hati dan mudah-mudahan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bukti daripada aplikasinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat, panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpamanya panggilan Allah lah yang kita kedepankan. Ketika ada 2 perintah, yang satu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu perintah dari manusia, maka yang kita kedepankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita mengedepankan perintah Allah, kemudian kita lanjutkan dengan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak berbeda dengan Idul Fitri yang berakhir takbir kita dengan kita melaksanakan ibadah sholat.
tapi ini berlanjut sampai 3 hari. Ini kesempatan kita untuk menghidupkan sunnah takbir ini dimanapun kita berada. Di kantor, kemudian kalau kita di jalan-jalan, kita di rumah, di mana saja, itu namanya takbir mutlak. Itu namanya takbir mutlak. Kemudian ada namanya takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad itu adalah kita laksanakan setiap selesai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ya, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita mengucapkan takbir mutlak. Nah, ini penting untuk kita amalkan, kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allahu Akbar adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, pada pagi harinya kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, ini sebelum kita berangkat melaksanakan sholat, kita mandi terlebih dahulu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini untuk sholat 2 Idul Fitri. Ya, jadi sebelum sholat 2 Idul Fitri, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, karena Shallallahu Alaihi Wasallam yaqtasilil idain. Rasulullah biasanya mandi untuk melaksanakan sholat 2 Idul Fitri dan 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di antaranya juga adalah riwayat yang menjelaskan tentang Ibnu Umar yang menjadi sahabat paling monumental dalam upaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat menyatakan kana yaghtasilu yaumal aid qabla khurujihi. Beliau mandi sebelum pada hari Id, sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ini juga bersumber dari kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yalbas lil khuruj ilaihima ajmal siyabihi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menggunakan pakaian terbaik, terindah yang beliau miliki untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lahu hullatun yalbasuha lil idain. Beliau punya hullah, ya, pakaian yang terbaik yang beliau miliki untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, khusus untuk Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri adalah tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat. Tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha. Dan bukan sekedar itu, tapi makan dari hewan sembelihan kurban. Nah, ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak makan sebelum kita berangkat melaksanakan sholat, ya. Dan beliau yang beliau makan adalah hasil sembelihan hewan kurban beliau. Ini juga kita ambil dari kitab Zadul Ma'ad, karena sallallahu alaihi wasallam ya'kul qabla khurujihi fi Idul Fitri tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya makan sebelum keluar melaksanakan salat Idul Fitri dengan makan beberapa kurma. Wa ya'kuluhunna witran, yang dimakan biasanya adalah witir, yaitu ganjil makan kurmanya. Wa amma fi Idul Adha, adapun pada Idul Adha, fakana la yata'am, beliau tidak makan hatta yarji' minal musalla, sampai
pulang dari tempat sholat, fayakul min udhiyatih, lalu makan dari hasil sembelihan hewan kurban yang dipotong dan disembelih tersebut. Kemudian yang kelima adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha di tanah lapang. Nah itu kalau ada lokasi di tanah lapang, maka tanah lapang merupakan sunnah yang terbaik untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Masih dalam kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam yusolli al-aidain fil musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha itu di musalla. Jangan anggap kalau kita bahasa Arab tuh musalla itu masjid kecil tempat sholat, ya, bukan. Musalla ini tempat sholat di tanah lapang, ya. Kalau istilah biasa itu yang masjid ya masjid, ya. Masjid Nabawi itu masjid, tapi musalla ini tempat untuk mendirikan sholat, yaitu di tanah lapang yang dimaksud di sini. Tsumma qala walam yusallil aid bi masjidihi illa marratan wahidah. Dan beliau mengatakan, ya, bahwa Rasulullah tidak pernah sholat id di masjid kecuali satu kali. Ya, sholat id tidak beliau lakukan di masjid kecuali satu kali. Asabahum matar, yang pada saat itu ada hujan yang menimpa mereka, Nabi dan para sahabat. Fasalla bihim al-id fil masjid. Ya, lalu Rasulullah melaksanakan sholat id di dalam masjid. Nah ini tentang sholat idnya. Kenapa? Karena memang sholat id ini kita dianjurkan juga untuk membawa siapa saja di rumah kita, supaya meskipun anak-anak atau dari perempuan yang tidak melaksanakan sholat karena haid umpamanya, masih bisa mendengarkan ceramah dan tausiah yang disampaikan pada saat khutbah tersebut. Sehingga memang yang paling cocok adalah bukan masjid tetapi tanah lapang. Kemudian yang keenam adalah keluar menuju tempat sholat dan pulang ke rumah dengan jalan yang berbeda. Jadi ini sunnah dua id ini, ya, dua-duanya. Ini kita disunahkan untuk keluar dari rumah menuju masjid, menuju tempat sholat, dari tempat sholat pulang ke rumah diusahakan dengan jalan yang berbeda. Para ulama kita, ini adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita berusaha untuk mencari mencari hikmahnya. Ada apa dilaksanakan seperti ini? Apa hikmahnya? Yang banyak cara para ulama kita untuk menggali hikmah tersebut. Ada yang mengatakan disallim ala ahli tariqain, agar Nabi itu bisa mengucapkan salam untuk, ya, dua jalan yang dilalui, sehingga salam itu menyapa orang lebih banyak yang dilakukan. Wakila liyanala barakatahu al-fariqan. Yang kedua, semoga dua kelompok jalan yang dilewati itu semuanya mendapatkan barokah dengan salam yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengatakan juga liyaqdiya hajatan man lahu haja minhuma, untuk memenuhi hajat dari orang-orang yang ada di jalan yang dilewati. Sehingga yang pertama, jalan pertama ada hajat di situ dipenuhi, kemudian untuk berikutnya dipenuhi lagi di jalan yang berikutnya. Kemudian ada juga mengatakan liyadhhar sya'airul Islam fi sa'iril hijaz wa turuq, agar syiar Islam itu betul-betul kelihatan di seluruh penjuru,
demi jalan-jalan itu semuanya kelihatan syiar Islam dengan takbir, tahmid, tahlil yang kita ucapkan. Kemudian ada juga yang menyatakan liyaghidhal munafiqina bi ru'yatihim izzatal Islam, ya, wa ahlahu wa qiyam sya'airahu, supaya orang-orang yang munafik ini menjadi panas hatinya melihat, ya, betapa izzahnya kaum muslimin, ya, bagaimana mereka sangat bahagia gembira dengan ibadah mereka, ya, melaksanakan Idul Adha setelah mereka berjuang selama 9 hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum muslimin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan litaksur syahadatul biqa, untuk memperbanyak saksi dari lokasi tempat jalan yang dilewati. Jadi jalan yang kita lewati itu semakin banyak kita melewatinya, maka jalan itu akan menjadi saksi buat kita yang melewatinya. Nah, itu beliau pilih, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini adalah yang paling sahih, yang paling benar dari sekian upaya untuk menggali makna dari apa maksud melaksanakan atau berjalan dari satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain. Ya, mengatakan bahwa yang paling memungkinkan dan paling benar daripada sekian upaya untuk menggali makna itu adalah untuk memperbanyak saksi-saksi dari jalan yang dilewati. Nah, ini kita memang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap langkah yang kita lalui untuk ketaatan, apalagi saat kita melewatinya, kita membesarkan nama Allah, bertakbir, bertahmid, tasbih, ya, tahlil, itu semua akan mendengar itu. Yang kita lewati itu akan mendengar, kemudian bumi yang kita lewati juga insya Allah akan menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat. Nah, ini perlu sekali untuk kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah selesai melaksanakan ibadah sholat, kita pulang ke rumah, kita menyembelih hewan kurban. Nah, kita menyembelih hewan kurban, dan ibadah menyembelih hewan kurban di hari nahar adalah ibadah yang paling agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban, masih ada waktu kita untuk memilih hewan kurban, untuk berkurban sampai hari tasyrik selesai, ya, karena hari-hari ini ibadah yang paling agung adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini ibadah sangat utama, paling utama di hari-hari ini. Maka kalau kita memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban yang angkanya di kita pada hari ini berkisar antara 2,6 juta sampai 2,8, 3 juta, seperti itu, berkisar seperti itu, maka ya silahkan kita untuk menanamkan azam, menguatkan azam kita untuk berkurban, karena ini adalah salah satu di antara cara kita untuk mencintai syiar Allah, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu di antara tanda ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, takwa adalah bekal yang paling utama untuk kita bawa nanti pada saat kita meninggal dunia. Dan di antaranya adalah kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan adalah mengucapkan tahniah Idul Adha. Mengucapkan tahniah Idul Adha, yaitu kita mengucapkan selamat dengan masuknya Idul Adha. Di antara contohnya adalah tidak ada sirah tertentu, redaksi yang sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi di antaranya yang paling banyak diucapkan adalah oleh kaum muslimin adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Nah, ini juga adalah salah satu di antara doa. Kemudian ini juga ungkapan yang sangat-sangat indah kita ucapkan. Kenapa? Karena memang alhamdulillah ibadah kita ini ibadah perjuangan, atau Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya perjuangan. Di Idul Fitri sebulan penuh kita berjuang dengan puasa, maka selanjutnya kita diberikan hadiah oleh Allah melaksanakan Idul Fitri, maka sangat wajar doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian Idul Adha juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini juga adalah hari utama kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang tentunya kita hidupkan dengan berpuasa, dengan melaksanakan sholat tahajud, dengan kita tilawah Al-Quran, dengan sebanyak-banyaknya kita melaksanakan. Kemudian diantaranya kita memotong hewan kurban. Nah, berbagai macam yang kita lakukan itu ketika di Idul Adha, maka salah satunya yang sangat penting untuk kita ucapkan dengan sesama adalah kita mendoakan sesama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sesama kita, ya, ibadah kita yang melaksanakan ibadah dan mendoakan saudara kita yang melaksanakan ibadah. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita berusaha betul untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan tuntunan-tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, meskipun yang terakhir ini bukan tuntunan dari Rasul langsung, bahwa Rasul tidak mengucapkan hal ini langsung pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi kaum muslimin menerimanya sebagai sebuah perbuatan yang baik untuk dilakukan, ya, karena di situ terkandung nilai doa, kemudian nilai kebahagiaan bertemu dengan sesama, menghidupkan Idul Adha yang telah diperjuangkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan mudah-mudahan Allah berikan pengampunan kita dengan melaksanakan puasa Arafah tahun yang lalu, dosa tahun yang lalu diampuni, dosa tahun depannya. Mudah-mudahan saat kita menyembelih hewan kurban pun niat kita untuk mentakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir,
kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.